Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi kita, meneruskan slide yang belum selesai. Coba saya screenshot screen ya, share screen. Terkait tindak pidana berdasarkan terjadi seketika atau temporal dan tindak pidana yang terjadi dalam waktu lama atau non temporal. Pada dasarnya dalam hukum pidana Islam itu tidak dibahas oleh para fuqaha secara mendalam ya, karena kalau sekilas kita akan mengetahui semua tindak pidana itu adalah temporal, jadi dia bisa mulai diusut atau mulai bisa dilakukan penyidikan-penyelidikan setelah selesai dalam hudud, contoh dalam kisos ataupun takjir. Dalam hudud, ya ketika seorang telah melakukan tindak pidana, entah pembunuhan atau syarikoh ya, atau perzinahan atau minuman keras, maka sebetulnya pada saat setelah melakukan itu langsung dilakukan sebuah penyidikan atau penyelidikan begitu. Akan tetapi yang perlu diketahui bahwa ini akan berpengaruh terhadap bagaimana kebiasaan atau adat setempat ya, di mana terdapat juga khususnya ini dalam takzir perbuatan-perbuatan yang itu dilakukannya adalah memiliki waktu yang non temporal atau lama begitu ya, atau lama. Nah, ini menjadikan perlu adanya pembedaan ya antara tindak pidana muakkotah dan ghairu muakkotah ya. Muakkotah itu berarti artinya yang tertentu waktunya temporal dan ghairu muakkotah yang tidak tertentu waktunya ya. Maka di sini dikatakan ya tindak pidana ghairu muakkotah ataupun muakkotah itu sangat mungkin kan terjadi pada tindak pidana takzir. Baik, sekarang tindak pidana takzir muakkotah ini jelas itu tergantung kepada tindakan yang dilakukan pada waktu terjadinya kejadian itu sebagaimana yang sebelumnya. Jadi beres pada saat itu, atau maksudnya sebelumnya di sini itu seperti tindak pidana yang tertangkap basah kaitannya dengan kemarin ya yang mutalabis. Jadi ya pada saat itu selesai, contoh ya minum keras, kemudian memperkosa atau membunuh begitu ya. Kemudian kalau dalam ini itu takzir ya contohnya seperti jarimah kitmanu syahada atau menyembunyikan kesaksian gitu ya. Nah, itu namanya muakotah pada saat itu selesai gitu ya. Adapun yang ghairu muakotah atau temporal, non temporal ini itu bisa mengandung dua unsur ya. Jadi terus menerus yaitu mengandung dua unsur yang dikatakan sebagai mutajaddidah atau mustamiroh. Jadi non temporal ini dalam jangka tindak pidana yang dilakukannya itu mempunyai tenggang waktu yang terus dilakukan begitu ya, yang terus dilaksanakan. Nah, jadi contoh seperti orang yang tidak membayar zakat, tidak mau, ini tentu dalam mekanisme negara hukum ya. Kalau di kita mungkin yang nggak bayar pajak begitu ya. Kemudian tidak memberikan bayi kepada yang seharusnya mengurus gitu. Kemudian ya termasuk juga tidak bayar hutang terus menerus begitu ya. Nah, ini kan terus menerusnya inilah yang disebut dengan tindak pidana muakkotah. Nah, bagaimana sekarang eh, bisa memahami ya mana takzir muakkotah dan ghairu muakkotah.
Kalau mu'aqqatah itu ya tindak pidana yang dilakukan pada saat itu selesai sudah. Kalau baru mu'aqqatah berarti dia dalam jangka waktu terus menerus. Tadi seperti selama tidak membayar zakat ya dia berarti melakukan tindak pidana yang terus begitu ya, non temporal waktunya atau berkelanjutan. Kemudian juga seperti apa namanya itu ya tidak membayar terus hutang juga sama. Itu juga terus selama dia tidak membayar hutang ya dia apa namanya itu melakukan tindak pidana itu yang terus menerus. Nah, apa namanya itu tolak ukurnya pembeda antara jarimah mu'aqqatah dan ghairu mu'aqqatah itu. Jadi kalau jarimah mu'aqqatah intinya adalah ketika dilakukan biirtikabil fi'li au qiyami halatil imtina fal jarimah mu'aqqatah, tergantung kepada perbuatan yang langsung selesai ya. Kemudian perbuatan yang dilarang itu terus-menerus adanya atau terbagi dalam tadi ya tajaddud atau apa istimror, nah maka itu disebut ghairu mu'aqqatah. Nah maka apa namanya itu tolak ukurnya sebetulnya ya sederhana, apakah dia langsung selesai atau tindak pidana itu masih dalam jangka waktu yang panjang non temporal gitu. Nah, seperti contoh mencuri, ketika dia setelah selesai ngambil, ya dia itu mahkota. Kemudian apa namanya itu, kemudian minum minuman keras, yang mahkota juga. Ya, meskipun contoh seperti setelah minum minuman keras, apa namanya itu dia lama ininya sadarnya, tetap dianggap sebagai mahkota. Nah, kemudian memukul, menganiaya gitu. Meskipun yang dianiaya lukanya lama, nah, tapi ketika dia dianiaya, nah itulah disebut dengan mu'aqqatah. Jadi pada saat kejadian secara langsung gitu ya, meskipun masih ada sisanya dari orang yang dipukul itu atau yang minum minuman keras itu masih ada sisanya pusing-pusingnya, itu tetap dianggap sebagai mu'aqqatah. Nah, sekarang pembagian ghairu mu'aqqatah itu, nah, pembagian jarimah ghairu mu'aqqatah itu ada mutajaddidah dan mustamirrah. Ini penting. Kalau mutajaddidah itu memang ada niat dari si pelaku untuk meneruskan perbuatan yang dilarang tersebut. Jadi selama waktu temporal itu si pelaku itu ya emang berniat untuk tidak atau untuk melakukan pelanggaran ya atau melakukan tindak kejahatan. Seperti apa? Al imtinai an ada zakah, seperti dia tidak mau membayar zakah, itu kan ada niat dia terus saja memang tidak mau membayar zakah. Ya, terus kemudian seperti menyerahkan anak yang perlu diurus oleh pengasuhnya yang seharusnya gitu, itu juga sama. Ya, kemudian ya contoh seperti tidak mau bayar, nah bayar zakat tadinya. Kemudian ya inilah yang disebut dengan apa namanya itu ghairu muaqqatah yang mutajaddidah. Ya, kemudian kalau yang mustamirroh atau yang istimroh itu tanpa ada niat dari pelakunya untuk menerus-menerus, tapi atau keinginan ya, niat atau keinginan pelaku, tapi itu terus-menerus ininya kondisinya di dalamnya. Contoh seperti apa di sini? Contoh seperti iqamatu bina'i fi milki ghairi, mendirikan bangunan di tanah tempat orang lain. Ya kan gimana lagi, dia bukan berarti mau terus melakukan itu, tapi bangunan melakukan tindak pidana itu, tapi bangunannya memang berada di milik orang lain. Kemudian juga seperti hukrobi rifitorik, seperti apa namanya itu membuat sumur di apa namanya itu di membuat sumur di tengah jalan.
Nah, membuat sumur di tengah jalan itu kan ya bukan berarti orang itu ingin apa namanya itu terus melakukan itu, tapi memang sumurnya ada di tengah jalan. Nah, itu dari pembagian jarimah ghairu muaqqatah ya. Kemudian apa namanya? Apa sebetulnya pentingnya pembagian tindak pidana jarimah muaqqatah dan ghairu muaqqatah? Dari sisi kehususannya. Nah, kalau muaqqatah ini itu ketika di setiap daerah punya kebiasaan yang berbeda ya, tentang sebuah tindak pidana yang diartikan sebagai temporal dan non temporal. Nah, kemudian dari segi at-taqadum ini muaqqatah jelas ya, kita bisa mengetahui apakah dia itu dilakukan pada saat seketika atau non temporal gitu ya. Dan dikatakan apakah itu berdasarkan irodahnya atau niat dia atau berdasarkan terus menerusnya. Kemudian min haitsu quwwati syai' al bihi. Nah, ini berkaitan dengan apa namanya kekuatannya ya, kekuatan dari tindak pidana tersebut itu. Kalau seumpama yang muaqqatah itu sebelumnya itu diawali dengan beberapa kejahatan, maka tetap dia yang diambil adalah pada saat kejahatan itu tersebut ya. Ini berbeda tentu dengan ghairu muaqqatah karena dia kan dalam rangkaiannya panjang non temporal jadi satu kesatuan begitu ya. Baik. Selanjutnya adalah berkaitan dengan berdasarkan karakter kekhususannya, tindak pidana itu dibagi menjadi tindak pidana biasa. Tindak pidana berdasarkan kekhususannya itu, tindak pidana itu dibagi menjadi tindak pidana masyarakat dan perorangan. Atau dalam yang kita kenal adalah hukum publik dan hukum privat. Ya, kalau hukum publik itu berkaitan dengan apa yang menjadi kemaslahatan umum, tetapi juga bukan berarti tidak berkaitan dengan kemaslahatan fardiyah ya, kemaslahatan individu begitu ya. Hanya haknya itu lebih condong kemana begitu ya. Karena kan kita tahu bahwa pembagian hak itu ada hak Allah, hak adami, dan hak pemimpin begitu. Nah, untuk tindak pidana masyarakat itu ya contoh sebagaimana hakullah dalam hudud itu jelas berkaitan dengan kemaslahatan amat. Tapi meskipun di dalamnya contoh seperti ada yang dilindungi secara fardi atau secara individu. Apa? Contoh seperti apa namanya qadzaf atau menuduh berzina. Pak itu maka meskipun fardiyah tapi berkaitan juga dengan kemaslahatan umum. Nah, sekarang yang apa namanya itu yang hak perorangan itu lebih terlihat dalam kisos, maka hak individu itu sangat kuat ya. Jadi antar individu, jadi seperti pembunuhan, penganiayaan, tetap itu berkaitan dengan eh, tindak pidana masyarakat, tapi lebih condong kepada individu. Karena di sana apa namanya itu berkaitan dengan contoh pemaafan korban terhadap pelaku, begitu ganti kerugian, diat dan lain sebagainya. Maka hak individu ini lebih kuat ya dibanding hak publik begitu. Itu apa namanya itu tindak pidana perorangan jadinya ya, penganiayaan, kemudian pembunuhan itu menjadi tindak pidana perorangan. Nah, kemudian takzir. Nah, takzir ini sebetulnya masuk ke dalam wilayah umum, tapi juga ada yang khusus gitu.
Yang umum tentu berkaitan dengan kemaslahatan am, perusakan lingkungan kalau sebagai contoh saat ini, kemudian juga tindak pidana yang melukai nilai-nilai masyarakat, ya, termasuk sebetulnya yang melakukan fitnah, berbohong begitu ya, atau menggunjing orang dan sebagainya, itu meskipun terlihat kepada pribadi tapi sebetulnya melukai nilai publik ya, yang itu sudah dianggap kejahatan oleh publik. Nah, tapi ada juga contoh seperti dalam takzir yang berkaitan dengan hak fardi, hak perorangan secara ansih, contoh seperti penipuan yang mengakibatkan kerugian uang, itu namanya adalah perdata murni ya, meskipun tapi ada indikasi penipuan. Nah, takzir ini maka seorang hakim itu sebetulnya bisa menghilangkan pidana ketika kerugiannya telah diganti oleh si pelaku begitu, dan korban menerima. Tetapi kalau untuk tindak pidana publik, meskipun contoh ada penganiayaan, meskipun bukan penganiayaan, ada penghinaan contoh, kemudian dimaafkan oleh seseorang tersebut, kalau sudah diatur dalam ta'zir itu dihukum, maka si penguasa tidak bisa menghilangkan hukuman itu, tapi hanya bisa meringankan. Kemudian selanjutnya adalah pembagian tindak pidana kepada tindak pidana biasa dan politik. Nah, jadi ini harus memahami karena akan berkaitannya seperti sama. Jadi antara tindak pidana politik dan tindak pidana biasa itu seperti sama. Contoh adanya huru-hara, pembunuhan, perusakan, penganiayaan gitu. Sama di beberapa tindak pidananya itu sama. Tapi harus bisa membedakan mana sebetulnya tindak pidana politik dan tindak pidana biasa. Nah, jadi terjadinya tindak pidana politik atau yang disebut dengan bugot, tindak pidana politik atau bugot, itu memang harus terjadi pada saat kondisi perang. Begitu. Kalau tidak kondisi perang, biasa-biasa saja, meskipun tindakan itu bermuatan politik, yang dimaksud dengan muatan politik di sini adalah berkaitan dengan kekuasaan. Contoh ingin menggulingkan kekuasaan, mengganti kekuasaan dengan hukum yang lain, atau dia contoh membangkang, tidak membayar zakat kalau zaman dulu, kalau mungkin sekarang tidak membayar pajak begitu. Maka itu bagian dari tindak pidana politik. Nah, tapi kalau tidak dalam kondisi perang, yaitu sebenarnya tindak pidana biasa yang terjadi pada Sayyidina Ali ketika dibunuh oleh Ibnu Muljam, itu ya pembunuhan biasa, bukan bagian daripada tindak pidana politik. Jadi kondisi ini sangat menentukan bagaimana kita mengetahui apakah itu tindak pidana politik atau bukan. Nah, maka al-jarimah as-siyasah itu tidak bisa terjadi dalam keadaan yang bukan dalam keadaan perang begitu ya, atau huru-hara, atau terjadi dalam keadaan bugot itu dilakukan. Nah, siapa sebetulnya orang-orang yang menjadi bersalah dalam tindak pidana politik itu? Ya, atau maksudnya al-bagyu ya, bugot itu. Itu adalah hum al-qaum alladzi yakhrujuna 'alal imam, ya. Bita'wili sa'igin walahum mun'atun wa syauqatun wa syauqatun wa syauqatun. Jadi intinya adalah orang yang ingin pergi kepada penguasa ya, kemudian ya ingin menggulingkan kekuasaan ya, dan mereka itu juga menolak kebijakan-kebijakan dan mereka punya kekuatan gitu. Yaitu firqatun ya muslimin khalafatul imam al-azam.
Ibuhu. Jadi orang yang menyulayani. Apa menyulayani itu? Yang menentang apa namanya itu khalifah yang sah ya. Termasuk diantaranya tidak mau menjalankan kewajiban yang seharusnya mereka lakukan seperti ya membayar zakat atau menjalankan syariat yang apa namanya itu ditetapkan gitu ya. Pertama adalah syarat-syarat yang disebut dengan bugot atau pemberontak itu ya harus ada tujuan tertentu. Tentu tujuan di sini adalah contoh seperti mengganti kekuasaan, melengsarkan ya pemimpin, kemudian tidak mau bertaat kepada aturan-aturan yang berlaku begitu ya. Nah, ini sudah masuk poin pertama ya. Nah, kemudian ya harus dibedakan juga menolak syariah itu bukan berarti maksudnya adalah contoh ketika kita melakukan sebuah tindak pidana gitu ya, itu kita anggap sebagai menolak syariat tidak, tapi maksudnya adalah menolak secara keseluruhan atau tidak menerima sistem yang diterapkan, maksudnya begitu, bukan parsial kita contoh melakukan tindak pidana bahwa itu bertentangan dengan undang-undang, bukan seperti itu. Kemudian apa namanya itu memiliki alasan, nah penting. Memiliki alasan itu contoh seperti ketika Sayyidina Ali itu kenapa dia harus diturunkan, dilengsarkan contoh karena dia tidak menjalankan syariat berupa kisos terhadap orang yang membunuh Utsman. Nah, itu alasannya para Muawiyah pada saat itu melakukan pemberontakan terhadap Ali. Jadi harus memiliki alasan yang jelas. Kemudian contoh seperti ya pemberontakan yang dilakukan oleh Khawarij itu mengatakan bahwa karena Ali tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah gitu dengan adanya periode tahkim, adanya peristiwa tahkim gitu ya. Kemudian selanjutnya itu Syaukah itu memiliki persenjataan atau kekuatan, harus punya senjata militer, kalau tidak ya juga belum masuk mungkin unsur dari bugot ini. Nah, yang terakhir adalah suasana pemberontakan dan perang. Jadi memang dikatakan sebagai tindak pidana siasa itu ketika syarat-syarat bugot itu terpenuhi begitu ya. Nah, dalam suasana perang, pemberontakan atau adanya separatis yang memang secara deklaratif mengatakan bahwa mereka melakukan penyerangan dan pemberontakan gitu ya. Nah, tapi meskipun ketika dalam kondisi perang, ketika yang ditujukan dari sebuah perbuatan itu tidak ada kaitannya dengan perang, ya tetap saja itu juga namanya bukan bugot, ya itu tetap tindak pidana biasa. Nah, kemudian apa sebetulnya hak dan tanggung jawab bugot sebelum pemberontakan? Jelas, yaitu harus mereka digiring, diberikan peringatan terlebih dahulu, ya. Kemudian maksudnya diargumenkan dulu, ditoriki asilni al-masyru. Jadi harus dengan cara-cara yang salam, yang damai gitu ya. Kemudian mereka diajak kembali kepada syariat ya kalau dalam hukum Islam itu. Nah, kalau mereka itu ya menentang, ini sudah mulai ada ini indikasi mereka bugot ya.
Kemudian sebetulnya bagi orang yang apa namanya itu melakukan bugot itu, kalau tidak ada pemimpin, contoh ya, itu sebetulnya mereka masih punya hak ya, apa namanya itu eh, untuk maksudnya mendapatkan sebagai warga negara gitu. Kecuali kalau memang sudah terbentuk sebuah kelompok yang apa namanya itu ingin melakukan betul-betul pemberontakan. Ya, tentu apa namanya itu kemudian hak dan tanggung jawab bugot selama dan setelah pemberontakan. Selama pemberontakan ya tentu perlu adanya apa namanya itu defense ya. Nah, kemudian bisa jadi ayaruda alal buqa walum hatta ya hatta fi di alil adil. Uh, Bisa jadi setelah pemberontakan itu harta-harta yang bugot itu bisa dirampas ya, bisa dirampas untuk apa namanya itu ahli adil, untuk orang-orang yang membela kebenaran. Nah, ini ya. Kalau hukum bugot sudah jelas ya. Hukum bugot itu ya apa namanya itu di ayuk ya. Nah, ini jelas ya, hukum bugot itu ya di apa namanya atau hirobah itu ya dihukum mati ya dengan cara di apa namanya itu dihukum secara silang begitu ya. Ya, sesuai dengan ketentuan ya, hukum bugot ini itu bisa saja apa namanya itu sebelum mereka itu apa namanya dihukum sesuai dengan ketentuan had itu ya bisa saja mereka contoh dipenjarakan begitu ya yang pemberontak-pemberontak ini gitu ya. Nah, ini juga apabila pemberontak tidak mempunyai senjata, maka dia bisa ya sebagaimana saya tadi katakan itu apa namanya eh, bisa dipenjara ya, bisa dipenjara bagi ketentuan bahwa jangan sampai terjadi sebuah kerusuhan yang lebih parah begitu.
Nah, jadi tadi sebagaimana saya katakan bahwa sebelum adanya hukuman yang di apa namanya itu ditentukan bagi para pemberontak itu, pertama ya harus betul-betul diajak ya untuk apa namanya bertobat ya. Eh, Kemudian ya bisa saja juga ketika berperang itu, ketika kekuatan mereka sudah lemah, itu bisa juga bisa diawali dengan dipenjara dan mereka untuk bertobat. Ya. Nah, dan tadi juga bahwa persenjataan mereka, kemudian alat-alat perang itu bisa juga dirampas dan digunakan oleh ahlul adl atau kaum muslimin ya. Nah, harta pemberontak terus bisa disita atau dirampas itu selama mereka terus melakukan pemberontakan. Nah, ketika sudah tidak melakukan pemberontakan, maka harta mereka bisa dikembalikan. Kemudian apakah mereka itu bisa disanksi atau tidak ya? Atau pertanggungjawaban ketika mereka melakukan tindak pidana terhadap jiwa atau apa harta yang mereka rusak. Nah, menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, kelompok pemberontakan ya, ketika itu beda persepsi, sebetulnya tidak dikenakan tuntutan atas jiwa, harta, benda. Tapi sebetulnya kalau pada hukum-hukum yang memang dianggap jarima biasa gitu, ya ketika apa namanya itu ketika peperangan berkecamuk, ada juga yang mengatakan tetap harus bertanggung jawab. Para sebagian ulama juga mengatakan tetap harus bertanggung jawab. Nah, karena tadi sebetulnya dalam saat perang itu menjadi wajar ya tidak adanya sebuah apa namanya itu ganti kerugian atau karena perang itu kan dua kubu yang saling menyerang begitu. Termasuk ketika ahlul adl ataupun yang memang berpihak pada pemimpin yang sah itu melakukan tindak pidana kepada orang-orang yang memberontak ya sama tidak akan dikenakan ganti kerugian atau tidak berdosa juga ya untuk apa namanya tindakan eh, terhadap jiwa gitu ya. Nah, di antara pendapatnya adalah Imam Syafi'i bagi pemberontak yang melakukan tindak pidana biasa seperti mencuri ya tetap dia harus dipotong tangan begitu ya. Harusnya justru malah diperberat dan itu bukan diperingan gitu. Nah, termasuk apabila itu dilakukan adalah di kawasan Darul Islam yang dikatakan ada kawasan yang sah, maka tetap di apa namanya itu di, kalau kasusnya potong tangan tetap dipotong tangannya.
Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan apa namanya itu. Nah, ini kalau sedikit perbandingan dengan hukum konvensional, ya, itu ya berkaitan dengan makar. Jadi makar itu merupakan tindak pidana, termasuk juga apa namanya itu yang makar itu ya baru berniat untuk menggulingkan, kemudian dia sudah merencanakan dan melakukan tindakan awal ya untuk penggulingan kekuasaan, itu sudah masuk ke dalam eh, apa istilah makar ya atau pemberontakan. Baik, saya kira cukup sekian untuk kuliah pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan, kita berdiskusi di forum pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.